Oke, kembali lagi di Room Ngayal. Salam Room Ngayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sebagian orang pasti tidak akan asing mendengar kata toksik ya. Arti toksik sendiri adalah beracun ya kan. Secara ilmiah, secara bahasa, arti dari toksik adalah beracun. Nah, dalam hal ini adalah kalau menyangkut seseorang, biasanya kepribadiannya, pribadi yang suka menyusahkan orang lain ya kan? Dari segi fisik maupun mental. Seseorang dapat dikatakan toksik apabila dia seringkali menebarkan hal-hal yang negatif untuk orang lain ya, misalkan untuk temannya, untuk orang sekitarnya. Itu dapat dikatakan toksik ya, orang yang mempunyai sifat atau karakter atau punya kepribadian toksik. Ada beberapa ciri-ciri toksik sih, mungkin kita pada disadari ya, mungkin dari segi lingkungan teman sekolah, atau lingkungan teman bermain, atau lingkungan dalam pekerjaan, atau di lingkungan komunitas lainnya gitu kan. Tanpa disadari kita atau orang lain mempunyai kepribadian yang toksik yang seringkali mengganggu secara tidak langsung fisik orang lain, atau secara tidak langsung mempengaruhi mental dan psikis orang lain. Ciri-ciri orang yang dapat disebutkan toksik ya, dapat saya jelaskan. Satu, biasanya tuh orang-orang toksik tuh dia suka mengkritik orang lain, tapi dia sendiri nggak mau dikritik. Dan biasanya mengkritiknya itu biasanya dia tidak atau tidak mengindahkan. Dia mengkritik orang lain tanpa ada etika ya. Misalkan aja contoh dalam pergaulan lah ya, dalam pergaulan lingkungan kita gitu kan, biasanya kan kita punya komunitas gitu kan, pasti kan banyak lah ada secara verbal gitu kan, misalkan mengatakan secara kasar, mengkritik orang lain dengan sebutan bodoh, bukan begitu caranya, begini caranya, padahal belum tentu. Padahal mungkin saja yang dilakukan temannya tersebut benar gitu, mungkin saja dua-duanya benar yang dilakukan, cuman orang yang toksik tersebut lebih menyukai apa yang dia argumentasikan, apa yang pendapat dia gitu, sehingga temannya dianggap bodoh gitu kan, dianggap tidak benar gitu. Nah, itu kan kadang-kadang secara verbal itu kan mengganggu mental seseorang ya, dengan kritikan-kritikan yang di luar etika lah. Yang poin kedua adalah seorang yang toksik itu dia seringkali merendahkan orang lain, meremehkan gitu ya. Contohnya misalkan temannya nih sukses dalam suatu hal ya, misalkan bisa macam-macam lah, bisa dalam prestasi di sekolahan atau apa gitu ya, dia biasanya meremehkan tuh, atau mempunyai bakat tertentu temennya gitu kan, dia biasanya suka meremehkan. Jadi meremehkannya tuh macam-macam, dengan biasanya membandingkan hasil prestasi temannya dengan prestasi yang orang lain di luar sana gitu kan. Dan itu kan akan menjadikan dampak seakan-akan prestasi yang temannya lakukan itu nggak bagus gitu ya. Pokoknya biasanya orang-orang toksik itu dia akan selalu menyangkal orang lain tuh, atau keahlian orang lain atau kemampuan orang lain. Dia akan selalu menyangkal bahwa kalian tersebut adalah salah gitu. Apa yang dikerjakan orang tersebut atau kesuksesan yang dilakukan orang lain dianggap salah menurut dia ya. Orang-orang toksik itu dia biasanya rendah atau bahkan tidak punya sifat empati biasanya. Jadi apapun yang, misalkan katakan teman lagi curhat, dia temannya lagi curhat, dan dia nih seorang yang toksik ya, dan biasanya dia akan menjawab yang mengganggu psikis temennya gitu kan. Dia akan menjawab yang akan mengganggu psikis orang lain ya, dengan jawaban misalkan, ya lu sih masih segitu masih mending, gua nih kayak begini, seperti itulah. Jadi apapun hal yang lagi dialami oleh orang lain, itu tidak ada masalah gitu. Lu baru segitu aja udah merasa sulit, kesusahan gitu, gua begini aja masih bisa gitu. Jadi kita kan itu kan
suatu bentuk yang tidak empati terhadap orang lain ya. Jadi seakan-akan merendahkan orang lain juga, bahwa lu begitu aja mas udah gelisah, udah bingung gitu kan. Gue yang lebih dari itu aja ngalamin, bisa gue hadapin kayak gitu. Nah itu kan bias manusia kayak gitu kan tidak punya empati. Kalau yang punya empati biasanya dia akan mengerti, dia akan menghormati apa yang sedang dialami orang lain, ya dia berusaha untuk menenangkannya atau menghiburnya. Orang-orang toksik itu biasanya dia sering mengontrol orang lain, dia sering memanipulasi orang lain dia. Jadi itu seakan-akan tuh dia punya keinginan atau dia mempunyai rencana apa gitu. Nah dia memaksakan kehendak dia untuk orang lain melakukannya. Ya macam-macam lah, macam-macam. Ya kan ini kan bisa kalau dalam segi pergaulan sekolah ya mungkin misalkan aja di situ dia sedang ada kegiatan apa gitu kan, dia mengerjakan sesuatu yang sifatnya buat dia sendiri, tiba-tiba dia panggil temannya, memaksa gitu kan untuk coba lu angkat dong, tolongin barang gua udah perlu nih kesana kesini, kayak gitulah. Itu kan suatu bentuk orang yang toksik menurut gua. Toksik dalam arti dia memaksakan kehendak dia tanpa menghiraukan apakah temannya capek atau temannya itu ada kegiatan lain atau tidak. Dia selalu memaksa, dan dia tidak akan berbicara secara halus dengan cara nolong, minta tolong atau apa, enggak. Dia biasanya memaksa, memanipulasi kegiatan orang lain. Yang penting dia tuh mempunyai kegiatan dapat berjalan dengan baik gitu. Dia tidak menghiraukan orang lain. Itu bisa terjadi di mana aja. Itu kan contoh kecil aja ya, jika ada di lingkungan pertemanan gitu kan. Ya intinya dari memaksa dan manipulasi ini, dia akan selalu mengontrol dan memanipulasi kegiatan yang seakan-akan membuat orang lain harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh dia gitu. Apalagi kalau misalkan dia tuh lagi nggak moodnya, nah itu lebih ketahuan banget tuh. Lagi nggak mood biasanya tuh orang yang toksik dia akan lebih gampang tersinggung, lebih gampang marah, dan kadang-kadang nggak ada drama banget gitu, nggak ada apa-apapun, dia akan menciptakan drama-drama sehingga suasana menjadi lebih emosional gitu. Dan orang-orang toksik itu biasanya ada kesalahan pun dia nggak mau minta maaf tuh, atau enggan dia biasanya minta maaf, dan dia akan selalu menganggap diri dia benar gitu. Nah yang terakhir tuh lebih bahaya lagi. Orang-orang toksik itu biasanya mempunyai sifat menghasut. Ya menghasut itu kan, itu membahayakan, karena jika orang lain itu terpancing emosionalnya, maka orang lain tersebut bisa jadi bertengkar dengan orang lain gitu. Jadi misalkan si A ini adalah orang yang toksik, nah, dia akan menghasut si B, bahwa menceritakan si C ini menjelek-jelekan si B, atau mempunyai argumentasi tentang keburukan si B segala macam lah ya. Nah akhirnya si B terpancing kan, kalau dia sampai emosional kan bisa jadi bertengkar secara fisik. Nah itu merugikan dua belah pihak, jadinya merugikan si B dan merugikan si C. Padahal belum tentu hal tersebut adalah benar, atau mungkin saja dia membesarkan suatu masalah gitu. Nah itu ciri-ciri orang toksik ya. Sebenarnya orang-orang toksik ini bahaya juga sebenarnya. Bahaya dalam arti kalau dia tidak mengerti atau dia tidak memahami bahwa dia toksik, karena hal tersebut sebetulnya bisa dihindari ya. Kalau dia memahami, dia akan butuh yang namanya seorang ahli profesional untuk merubah diri dia, untuk merubah kepribadian dia. Nah itu kalau dia mengerti dan memahami bahwa diri dia adalah toksik, nah itu lebih bagus. Dia akan mencoba untuk memperbaiki diri dia gitu kan. Karena kan jangan sampai nanti ada kesulitan dalam bersosialisasi, karena nanti kebanyakan orang akan mencoba untuk menghindar dengan dia gitu. Karena apa? Karena takut merugikan mereka gitu kan, merugikan mereka secara fisik ataupun secara mental mereka gitu kan. Jadi mereka
biasanya orang lain tuh akan mencoba untuk menghindari orang-orang toksik gitu. Nah, apalagi kalau ada dalam hal percintaan ya, misalkan dalam hubungan suami istri salah satu tuh ada yang toksik, nah itu kan mengganggu tuh, itu berbahaya banget gitu kan. Misalkan seorang laki-lakinya toksik, apalagi secara fisik, dia biasanya kan ada lah ya dalam hal itu. Saya pun pernah melihat langsung atau pernah juga mendengarkan curhat orang lain gitu kan. Dalam hal ini misalkan seorang laki-lakinya dia mengalami toksik, bisa ada terjadi pemukulan kepada istrinya, atau secara verbal ada kata-kata binatang yang orang toksik biasanya dia nggak peduli misalkan dalam situasi lagi ada orang lain pun dia akan tetap memarahi atau melakukan suatu kata atau fisik yang mengganggu istrinya, sedangkan ada orang lain di situ ya. Jadi kan dia tidak lagi mengindahkan etika-etika. Jika dia ingin memukul istrinya depan orang, dia nggak peduli. Jika dia ingin mengatakan kata-kata kasar di depan orang lain, dia nggak peduli. Nah, toksik pun bisa terjadi kepada seorang istri juga, bisa terjadi. Banyak juga kasus kayak gitu. Seorang suaminya dia takut, bukan takut dalam hal apa ya, tapi itu enggan lah untuk berantem ya, atau seorang yang sabar mungkin seorang suaminya. Nah, sedangkan istrinya itu seorangnya toksik, itu juga lebih bahaya lagi. Ya jangan sampai nanti ujung-ujungnya nanti akan terjadi perceraian yang akhirnya mengakibatkan kerugian mental untuk anak-anaknya gitu kan. Contoh apa sih kalau toksik yang dialami atau yang diderita oleh seorang istri? Nah, biasanya perempuan nih yang mempunyai kepribadian toksik, dia tidak enggan atau mencemooh atau mengungkapkan kata-kata yang menjatuhkan dan meremehkan suaminya itu depan umum, bisa jadi di depan teman-temannya. Banyak contoh contoh kecil, misalkan lagi kumpul bareng temannya atau dengan saudaranya, ada suatu perbincangan, tiba-tiba, wah iya nih laki gue payah nih, malas banget, atau laki gue nih cuman kerja doang, nggak mau untuk cari kerja sampingan atau gimana. Nah itu sebetulnya suatu hal atau kalimat yang menjatuhkan. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Nah itu kan mengganggu mental dari seorang laki-laki ya, karena itu bisa jadi mungkin dia diam saja gitu kan, diam saja, tapi mental dia atau psikis dia akan terganggu dalam hal ini karena dia merasa direndahkan oleh seorang istrinya di depan umum gitu kan, apalagi depan teman-temannya, teman-teman baik dia. Nah itu bahaya itu, karena dalam kehidupan sosial luas ya, dimanapun berada lah pasti kan kita berkumpul itu udah termasuk pergaulan sosial ya. Ada 3 dampak yang kita pasti akan dapat, bisa dampak positif, dampak negatif, ataupun yang lebih parah lagi sampai level toksik ya kan. Bagaimana solusinya ya, jika kita ada di dalam atau bertemu dengan orang yang toksik? Sebetulnya gampang, hindari saja pelan-pelan. Karena jika solusinya adalah kita harus menghindari dalam arti meminimalisir komunikasi kita dengan orang yang toksik, dan juga mengurangi pertemuan kita dengan orang yang toksik, itu aja. Karena jika itu tidak bisa kita hindari ya, memang harus bertemu, tapi kita mengurangi pertemuan atau komunikasi dengan orang yang toksik, itu aja. Kalau itu sampai mengganggu mental kita, mengganggu emosional kita, kecuali lu seperti yang konten-konten sebelumnya ya, kecuali kalian mempunyai sifat cuek seperti yang pernah gua jelaskan di konten sebelumnya ya, cuek dan tidak peduli yang dalam hal positif gitu. Jadi apapun yang orang lain katakan, apapun orang lain remehkan terhadap kalian tuh dapat mengontrol emosional kalian dengan baik ya, seperti pemahaman atau paham dari stoikisme ya. Orang-orang seperti itu kan biasanya dia akan cuek aja tanpa peduli ya.
Ya terus bagaimana jika ada seseorang yang apa namanya, yang mempunyai kepribadian toksik, dia ingin merubah gitu kan? Bagaimana caranya? Ya sebenarnya caranya itu harus ada penanganan dari orang yang profesional ya. Harus ada penanganan dari orang ahli, secara ahli kepribadian, ahli psikiater ya kan. Itu bisa menangani orang-orang yang mempunyai gejala-gejala toksik ya. Itu akan dilatih bagaimana caranya dia belajar untuk berempati terhadap orang lain. Jadi dia harus belajar tuh pelan-pelan. Pertama juga dia harus berempati kepada diri dia sendiri. Jadi dia harus tahu bahwa diri dia nih jika diremehkan, atau diri dia jika ada suatu hal yang memaksa untuk dilakukan, dia merasa enak atau tidak gitu. Itu dia harus belajar kayak gitu, harus belajar pelan-pelan, merenung, mencoba untuk berempati kepada orang lain. Karena segala sesuatu yang negatif pun itu bisa diperbaiki jika ada niat ya, jika ada niat dan jika ada rutinitas kemauan ya. Yaitu beberapa poin ciri-ciri orang toksik yang kita tidak sadari ya. Karena di luar sana tuh, atau jika kita bersosialisasi itu pasti akan ketemu kita orang-orang yang toksik yang tanpa disadari mengganggu mental kita gitu ya. Dan juga kadang-kala juga orang-orang toksik tersebut dia nggak tahu bahwa diri dia ada toksik, dan dia juga merasa, dan dia akhirnya kadang-kadang punya perasaan bahwa kenapa sih gue sampai dijauhin teman-teman gue ya, kenapa gue sampai dijauhin teman-teman gue ya. Dia kadang-kadang aneh kayak gitu. Gue pernah nemuin dalam pergaulan di komunitas gue dulu, dan dia tidak menyadari tentang negatif yang ada dalam diri dia ya, tapi dia tuh seringkali curhat gitu, seringkali curhat datang ke gue, dan di situ gue jelaskan kenapa teman-teman sampai meninggalkannya atau menjauhinya. Ya kadang-kadang nggak semua orang memahami apa yang dilakukan. Kadang-kadang banyak argumentasi bahwa lebih baik mengurangi komunikasi atau hubungan dengan orang yang toksik, karena apapun yang kita akan lakukan bersama dengan orang toksik bukan malah meringankan masalah, malah menjadi memperbanyak masalah. Itu udah pasti. Jadinya semakin kita sering berkomunikasi dan berhubungan dengan orang yang toksik, bukannya meringankan masalah, tapi malah memperkeruh masalah dan memperbanyak masalah. Itu aja. Sampai ketemu lagi di Rumayal berikutnya. Salam Rumayal.